Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Sedangkan yang baru sakit, mudah-mudahan sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang halal, amin. Saat ini orang Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya di dunia persepak bolaan, pastinya merasa bangga. Karena apa? Narasi-narasi baik dari dalam maupun luar negeri itu adalah narasi yang mengatakan level kita itu sudah Asia. Sejatinya bukan hanya sebuah kiasan yang hanya digunakan sebagai pemanis semata. Ya, emang ya, kita perlu menatap level yang lebih tinggi ya. Walaupun di Asia Tenggara saja kita masih belum pernah juara, namun jika kita melihat kekuatan timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini, kita masih bisa kalau hanya mengimbangi Bahrain atau Cina di grup C. Di ronde ketiga nanti bahkan Cina pun mengakui kalau kekuatan Indonesia ini tak bisa dianggap remeh. Kini mereka akan melakukan dengan segala cara untuk bisa mencuri poin dari pasukan Indonesia, walaupun harus pakai cara licik sekalipun ya. Jadi harus hati-hati, bahasa ini sering dilontarkan di media-media massa ya. Pokoknya Cina berprinsip harus mencuri poin dengan Indonesia dengan segala cara. Nah, sekarang ini sudah masuk bulan Juli, masuk fase akhir dan ibarat tinggal sebentar lagi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia akan dimulai. Publik tanah air benar-benar masih dibuat was-was apakah para pemain yang baru dan yang dijanjikan PSSI akan bisa segera clear tepat waktu atau tidak, sebab bagaimanapun laga awal timnas Indonesia di ronde ketiga bisa dibilang sudah sangatlah berat, terutama di partai perdana, yaitu tatkala Garuda harus main away ke markas Arab Saudi. Nah, jelas apapun itu, dengan status Arab Saudi sebagai tim langganan Piala Dunia plus sekarang dilatih Roberto Mancini, memang secara realistis kita bisa meraih 1 poin saja itu udah luar biasa. Karena setelah itu Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan tim Australia serta Bahrain. Baru setelah itu tandang ke Cina dan 2 laga terakhir di ronde ketiga tahun 2024 adalah menjamu Jepang serta Arab Saudi. Jika dilihat ya, dari sisi peluang, jelas laga kandang adalah peluang paling besar Indonesia bisa meraup poin maksimal, termasuk ketika melawan Australia sekalipun, asal ya, untuk pembenahan kekuatan terutama di barisan depan ya. Nah, striker timnas Indonesia itu harus betul-betul matang. Kalau dengan skuad yang sekarang, jujur saja peluang itu tak masih ada, tapi sangat berat sekali. Ya, jadi terlepas dari semua narasi tersebut ya, baru-baru ini Roberto Mancini, sebagaimana dilansir dari gold.com, mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci. Bahkan menurutnya pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting dari laga melawan Bahrain atau Cina ya. Selain tentu saja laga melawan Indonesia adalah laga perdana, pengamatan Mancini soal kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan ya.
Baginya Indonesia punya potensial besar serta dinilai punya para pemain muda menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ucap mantan pelatih Inter Milan itu, dilansir dari gold.com. Dan melihat apa yang dikatakan oleh Roberto Mancini, menyebut kalau Indonesia adalah salah satu ancaman di grup C, membuat Cina semakin was-was. Bahkan terbaru mereka telah memiliki rencana yang licik untuk bisa mencuri poin dari Indonesia. Halkan dengan cara-cara untuk mencuri poin dari Indonesia. Dan timnas Indonesia grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di Asia ini. Ya, jadi bahasa ini kan tidak enak didengar yang dari komentar-komentar dari Cina itu. Tapi kita yang penting harus bersiap ya. Dan kita juga harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain. Setiap tim akan bertemu 2 kali dengan format kandang dan tandang. Tim Indonesia akan sowan ke markas Cina terlebih dahulu sebelum jadi tuan rumah duel Cina versus Timnas Indonesia akan digelar 15 Oktober tahun 2024. Federasi Sepak Bola Cina menunjuk King Daoud Football Stadium jadi venue pertandingan tersebut. Stadion tersebut memiliki kapasitas 50.000 penonton. Ini adalah stadion kandang klub Cina Super League King Daoud. Sebelum bertandang ke markas Cina, Indonesia lebih dahulu bertemu ke markas Bahrain. Duel digelar tanggal 10. Sayangnya tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Cina ya. Hasan Sintayong itu harus menempuh perjalanan panjang untuk ke sana. Paling cepat skuad Garuda harus menempuh jarak selama 30 jam ya, dari Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharram menuju Bandara Doha di Doha Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong, dan dari Hong Kong baru tiba di Bandara Qingdao Jungdong di Bandara Cina ya. Jarak yang ditempuh kira-kira 623 kilo dari kota Cina Beijing. Jarak yang tempatnya itu dari Beijing itu luar biasa ya. Yaitu perjalanan bisa ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat atau 1,25 menit lewat 1 jam 25 menit lewat udara. Tentunya hal ini akan menguras tenaga pemain Indonesia sebelum bertanding. Nah, strategi licik ini akan membuat para pemain timnas kelelahan dan enggak tampil maksimal saat pertandingan berlangsung. Nah, ini strategi yang memang betul-betul licik ya. Cina kesal kan, Indonesia lebih dijagokan daripada Cina dan Bahrain. Maka dari itu dia punya pikiran yang aneh-aneh, termasuk tempat pertandingannya pun ditempatkan yang jauh sekali dari kotanya. Ini tanda-tanda yang kelicikan yang Cina. Tapi apapun itu, timnas Indonesia harus bersemangat, harus bisa memenangkan dengan Cina baik tandang maupun kandang. Terima kasih, Merdeka.